Selamat siang, perkenalkan, nama saya Dwi Waryanti. Saya adalah salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan kedua dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Pada kesempatan kali ini, Senin 23 November 2020, saya akan melakukan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja. Pembelajaran yang saya lakukan menggunakan model discovery learning, di mana dalam pembelajaran ini nanti saya juga melakukannya melalui cara sinkron maupun asinkron. Pembelajaran asinkron yang saya lakukan menggunakan pemanfaatan Google Classroom yang saya gunakan untuk presensi siswa dan menyampaikan bahan ajar, LKPD, pretest maupun ulangan harian. Sedangkan pembelajaran sinkron saya manfaatkan platform Zoom Meeting. Di dalamnya saya gunakan untuk membahas materi yang sudah saya sampaikan kepada siswa melalui Google Classroom, seperti yang terdapat dalam video berikut ini. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang Bu Dwi. Siang Bu. Siang Bu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik sangat Bu. Tuhan, Ibu berharap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, sekalipun kita masih bertemu dalam virtual. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa. Bu Dwi minta Dev untuk pimpin dalam doa. Oke, teman-teman dan Mem Dwi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau curahkan pada hari ini. Tolong Tuhan, berikan kami hikmat dan kemampuan supaya kita bisa menjalani dan mengerjakan tugas dari Mem Dwi dengan baik. Di nama Tuhan Yesus, Holia, amin. Amin. Terima kasih Dev untuk doanya. Anak-anak, Ibu mengingatkan juga untuk tetap isi presensi yang sudah disediakan di dalam Google Classroom. Ini ya anak-anak, ingat waktunya hanya 10 menit di awal pembelajaran. Jika anak-anak terlambat lebih dari itu, maka akan menerima konsekuensi sesuai dengan SPS yang berlaku. Silakan diisi. Dan ini juga Ibu ambil sebagai nilai dari sikap, tanggung jawab, dan disiplin anak-anak. Karena semua itu akan termasuk juga di dalam tata tertib dari pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Jadi tata tertib kita hari ini adalah mengisi presensi tepat waktu, memposisikan diri di depan device masing-masing, dan silakan anak-anak menyalakan kamera selama pembelajaran berlangsung. Apakah suara Ibu terdengar jelas anak-anak? Baik, ya. Ibu lanjutkan ya. Nah, berikutnya adalah motivasi yang ingin Ibu berikan dalam pembelajaran kita hari ini. Silakan diperhatikan share screen yang ada. Di situ tertulis I'm possible. Jadi dari sini Ibu berharap hari ini kita belajar bersama untuk memiliki mindset bahwa kita dapat melakukan semuanya, dapat melakukan segala sesuatu asal kita mau berusaha, ya, sehingga kehidupan kita dapat menjadi dampak positif bagi orang lain. Sama halnya dengan apa yang akan kita pelajari hari ini nanti, yaitu tentang kebijakan moneter, di mana pelaksanaan kebijakan moneter itu nanti diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif bagi banyak orang. Selanjutnya yang perlu anak-anak ketahui adalah mengenai kompetensi dasar yang harus kita capai dari pembelajaran kita hari ini.
Yang pertama adalah menganalisis indeks harga dan inflasi. Jadi diharapkan nanti seperti apa menganalisisnya, nanti diharapkan anak-anak dapat mengerti atau memahami hasil telaah mengenai pengertian kebijakan moneter. Kemudian diharapkan anak-anak juga dapat mengkategorikan instrumen dalam kebijakan moneter. Selanjutnya, nanti diharapkan anak-anak dapat menganalisis informasi atau data-data yang diperoleh dan membuat kesimpulan tentang pengaruh kebijakan moneter dalam mengatasi inflasi. Nanti Ibu akan sediakan satu LKPD yang dapat anak-anak analisis bersama-sama. Selanjutnya yaitu diharapkan nanti anak-anak dapat menyajikan hasil analisis dari indeks harga dan inflasi ini melalui presentasi hasil diskusi kelompok. Sebelum kita lanjutkan masuk ke pembelajaran, Ibu ingin anak-anak mengerjakan pretest pada Google Form yang sudah tersedia untuk mengetahui kemampuan awal anak-anak mengenai kebijakan moneter. Silakan dikerjakan dengan jujur dan bertanggung jawab. Siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari dari permintaan dan penawaran uang minggu lalu? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Oh ya, Natasha, silakan. Jadi jumlah uang yang diminta harus sama dengan jumlah uang yang ditawarkan supaya tidak terjadi inflasi atau deflasi. Baik, terima kasih Natasha. Permintaan dan penawaran uang di sini itu menunjukkan jumlah atau besarnya uang yang beredar di masyarakat. Jadi kemarin permintaan uang itu berasal dari masyarakat, kemudian penawaran uang itu berasal dari pemerintah. Kemarin kita belajar supaya bisa seimbang antara permintaan dan penawaran uang yang terjadi. Berarti jumlah uang yang beredar itu perlu diatur. Nah, bagaimana cara mengatur jumlah uang yang beredar? Nah, di sini pemerintah menggunakan yang namanya kebijakan. Nah, kebijakan pemerintah kan banyak. Nah, untuk mengatur jumlah uang yang beredar ini, maka pemerintah menggunakan yang namanya kebijakan moneter. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Nanti kita akan belajar bersama-sama dari video bahan ajar. Tapi sebelum masuk ke situ, Ibu akan menunjukkan tujuan dari pembelajaran kita hari ini supaya anak-anak tahu arahnya kemana nanti ya. Ibu akan tunjukkan. Ini merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi dengan harapan setelah anak-anak menyimak video pembelajaran, nanti anak-anak dapat menganalisis pengaruh kebijakan moneter terhadap inflasi. Nah, di sini nanti serta mampu secara kreatif mengkomunikasikan pengetahuan dan keterampilan secara aktif, jujur, penuh tanggung jawab, toleransi, dan kompak dalam kerjasama kelompok. Jadi hari ini Ibu akan mengambil nilai keterampilan dari keaktifan, kejujuran, dan kekompakan serta toleransinya saat diskusi kelompok nanti di dalam breakout room. Kemudian untuk penilaian pengetahuannya, Ibu akan ambil dari hasil pengerjaan tadi pretest yang sudah anak-anak kerjakan, kemudian LKPD yang akan anak-anak gunakan untuk berdiskusi nanti, dan ulangan harian di akhir pembelajaran nanti. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, selanjutnya anak-anak silakan menyimak video pembelajaran
yang sudah Ibu sediakan tentang kebijakan moneter. Tolong nanti kalau kurang jelas, boleh sampaikan ke Ibu ya. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Ya, thank you. Baik, Ibu putar sekarang, semoga lancar. Halo teman-teman, bertemu kembali di kelas ekonomi. Apakah terdengar jelas? Kedengaran, Bu. Baik. Oke, silakan dilanjutkan menyimak. Kali ini kita akan belajar tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan atau suku bunga. Tujuan umum kebijakan moneter adalah untuk mempengaruhi kondisi perekonomian agar sesuai dengan yang dikehendaki, yakni adanya pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kegiatan produksi barang dan jasa yang ada dalam sebuah negara. Tujuan khusus kebijakan moneter adalah menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mencapai target-target tertentu dalam bidang ekonomi. Sebagai contoh, dengan dilaksanakannya kebijakan moneter, maka diharapkan jumlah uang yang beredar sesuai dengan jumlah barang atau jasa yang tersedia di masyarakat sehingga kestabilan harga barang tetap terjaga. Saat harga-harga barang atau jasa stabil, maka diharapkan tercipta kestabilan nilai rupiah. Saat nilai rupiah stabil, maka diharapkan akan menarik perhatian para investor untuk melakukan kegiatan investasi. Diharapkan kegiatan investasi dapat mendorong para produsen untuk melakukan kegiatan produksi, sehingga meningkatkan jumlah barang atau jasa yang akan membuka kesempatan kerja dan secara otomatis meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat menurunkan laju inflasi. Jenis kebijakan moneter ada dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan yang diambil untuk menambah jumlah uang yang beredar dengan tujuan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Di sini, dengan harapan saat pemerintah menambah jumlah uang yang beredar, maka masyarakat mampu membeli kebutuhan barang pokok sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan yang diambil untuk mengurangi jumlah uang yang beredar atau sering disebut dengan kebijakan uang tetap sebagai upaya untuk mengurangi penyebab inflasi. Instrumen atau cara pelaksanaan kebijakan moneter yang pertama adalah operasi pasar terbuka yang dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat berharga biasanya berupa SBI atau sertifikat Bank Indonesia. Saat pemerintah atau BI, Bank Indonesia, menjual sertifikat Bank Indonesia, di sini
Harapannya adalah atau tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Begitu juga sebaliknya, saat BI membeli surat berharga dari masyarakat, di sini berarti sedang dilakukan tujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua adalah penetapan politik diskonto. Di sini dimaksudkan adalah dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Saat Bank Indonesia menaikkan suku bunga bank, berarti tujuan dari Bank Indonesia adalah mengurangi jumlah uang yang beredar. Begitu juga sebaliknya, saat Bank Indonesia menurunkan suku bunga bank, maka di sini diharapkan jumlah uang yang beredar semakin banyak. Instrumen yang ketiga adalah dengan penetapan cadangan kas minimum bank. Saat BI menaikkan cadangan kas minimum bank menjadi 10%, di sini dengan harapan atau dengan tujuan jumlah uang yang beredar akan berkurang. Begitu juga sebaliknya, saat BI menurunkan cadangan kas minimum, maka menjadi 8%, maka tujuan sebenarnya adalah untuk menambah jumlah uang yang beredar. Instrumen yang keempat adalah dengan pengaturan kredit. Di sini dapat dilakukan dengan memperketat atau melonggarkan syarat kredit. Saat pemerintah menetapkan kebijakan politik kredit selektif atau memperketat syarat kredit, maka diharapkan jumlah uang yang beredar di bank umum akan naik, sedangkan jumlah uang yang beredar di masyarakat diharapkan akan turun, sedangkan harga barang diharapkan turun dan nilai uang secara otomatis akan naik. Dengan demikian diharapkan tingkat inflasi yang terjadi akan turun. Selain itu, kebijakan moneter juga dapat dilakukan dengan himbauan moral kepada para pelaku ekonomi. Saat pemerintah bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah maupun BI akan memberikan himbauan kepada seluruh pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan tujuan menambah jumlah uang yang beredar. Demikian pembelajaran ekonomi kita kali ini. Sampai bertemu kembali di kelas ekonomi selanjutnya. Terima kasih. Nah, itu tadi anak-anak untuk video bahan ajarnya. Harapannya anak-anak bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang apa yang anak-anak dapat dari video bahan ajar tadi? Siapa yang akan berpendapat? Silakan. Saya, Bu. Oh ya, Meli, silakan. Jadi tadi itu tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang beredar. Oke, ya terima kasih Meli. Berarti Meli tadi menyimak sungguhan ya. Ya, Bu Dwi berharap teman-teman yang lain juga menyimak dan mendapatkan manfaatnya. Selanjutnya kita akan masuk ke LKPD. Apa yang akan kita lakukan? Silakan diperhatikan di LKPD ini. Ya, di sini Ibu juga sertakan materinya ya anak-anak. Jadi tujuan pembelajarannya untuk mengingatkan kembali kita arahnya kemana. Kemudian di sini materinya sudah Ibu sertakan supaya kalau anak-anak lupa bisa dilihat kembali.
Nah, apa yang akan kita lakukan hari ini? Yang akan kita lakukan hari ini adalah menyimak ya video YouTube yang sudah ada pada link yang sudah tercantum di LKPD ini ya, bersama-sama dengan kelompok. Kemudian nanti anak-anak akan Ibu masukkan ke dalam breakout room sesuai kelompok masing-masing. Nah, setelah di dalam breakout room, anak-anak nanti silakan melakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan sesuai kelompok masing-masing. Jadi di sini yang nomor 4, kelompok 1 yang akan menjawab. Silakan disesuaikan dengan apa yang anak-anak dapat dari video YouTube-nya. Ya, di sini instrumen kebijakan moneternya. Untuk kelompok 2, silakan anak-anak menganalisa tentang siapa saja sih yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Berikutnya kelompok 3, silakan nanti menganalisa kebijakan pengaruh dari kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi sesuai dengan video yang diamati. Jadi itu yang akan anak-anak lakukan. Sekarang silakan anak-anak untuk masuk breakout room yang sudah Ibu atur. Diperhatikan device-nya, mungkin di situ akan muncul. Silakan masuk ke breakout room sesuai kelompok masing-masing. Extraordinary untuk menghadapi corona. Bahkan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan segan-segan mengatakan harusnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemangku-pemangku kebijakan keuangan di negeri ini seia sekata. Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat juga tengah menggodok draft revisi Undang-Undang Bank Indonesia. Seberapa urgentnya sebenarnya revisi Undang-Undang Bank Indonesia ini, dan apakah saja kewenangan yang akan bertambah atau mungkin akan berkurang dari Bank Indonesia, dan salah satunya juga yang akan ditambah adalah soal Dewan Moneter. Kita ulas di sore hari ini, Dewan Moneter Panglima Ekonomi Indonesia. Jadi seperti yang kita tadi ketahui bahwa, dan saya katakan bahwa saat pandemi COVID-19 melanda, lembaga-lembaga keuangan di negeri ini mengeluarkan sejumlah jurus yang extraordinary untuk mengatasi dampak dari corona ke perekonomian negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, ini tentang penetapan stabilitas keuangan dan juga penyelamatan ekonomi karena corona, pemerintah dalam hal ini mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan tentunya, dan juga diberi kewenangan untuk memberikan pinjaman kepada lembaga penjamin simpanan jika mengalami kesulitan likuiditas yang membahayakan perekonomian dan juga sistem keuangan akibat dari pandemi COVID-19. Selain itu juga langkah yang kedua yang dilakukan oleh pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan anggaran yang berakibat pada APBN yang diperlukan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan dan juga perekonomian. Kemudian yang kedua adalah Bank Indonesia. Bagaimana tentunya Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada bank sistemik maupun bank selain bank sistemik. Nah, yang kedua adalah memberikan pinjaman likuiditas khusus kepada bank sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan juga tidak memenuhi persyaratan pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek. Yang ketiga dari Bank Indonesia adalah membeli surat hutang negara atau surat berharga syariah negara berjangka panjang di pasar perdana. Yang keempat adalah membeli repo surat berharga negara yang dimiliki lembaga penjamin simpanan. Silakan kelompok 1. Makasih waktunya, Bu. Jadi pada hari ini kelompok kita akan bahas instrumen kebijakan moneter. Menurut pasal 10 ayat 1 B Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menggunakan instrumen. Yang pertama itu ada operasi pasar secara terbuka. Jadi di sini Bank Indonesia itu mengeluarkan sertifikat bank, kemudian dijual kepada masyarakat yang tujuannya untuk mengurangi jumlah penyebaran uang yang ada di Indonesia itu supaya kembali ke mereka dan
mampu untuk dilakukan secara sebaliknya, di mana Bank Indonesia juga bisa membeli kembali sertifikat bank tersebut untuk disebarkan penambahan uang kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Gitu. Oke, yang kedua adalah penetapan tingkat diskonto atau politik diskonto. Jadi yang dimaksud oleh kebijakan ini adalah menaikkan atau menurunkan suku bunga. Bagaimana kelompok 2? Jadi tadi pertanyaannya lembaga apa aja yang terlibat dalam kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah. Jadi videonya yang pertama disebutin pastinya pemerintah. Oh ya, tadi aku ada dengar Bank Indonesia juga, kalau nggak salah. Ada OJK juga. Aku juga dengar simpanan kebijakan moneter itu buat pengusaha-pengusaha. Ya sama masyarakat juga tadi ada nyebut. Terus kalau nggak salah juga ada lembaga pinjaman simpanan sih. Lembaga penjamin ya, Angelin. Oh iya, Mem. Iya. Ya, boleh. Nggak apa-apa. Silakan dilanjutkan diskusinya. Oke, jadi dalam pandemi ini, di link yang telah Mem Dwi kasih, di sini ada penerapan dari instrumen yang telah ada di Indonesia. Yang pertama, operasi pasar terbuka, secara terbuka ini diterapkan dalam keadaan saat ini itu adalah pembelian surat dari masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, hal ini dilakukan supaya ekonomi di Indonesia ini kembali stabil dan mengurangi memperbanyak uang yang beredar di Indonesia. Di pandemi ini, pemerintah juga mengambil kebijakan anggaran, yaitu yang akan berakibat pada APBN yang diperlukan untuk ciptain stabilitas sistem keuangan dan juga perekonomian. Bank Indonesia juga mengambil peran, yaitu memberi pinjaman likuiditas. Pinjaman likuiditas itu hanya diberikan pada bank-bank tertentu. Bank yang diberi pinjaman adalah bank yang memiliki kesusahan terhadap bank sistemik yang mengalami kesusahan likuiditas dan tidak memenuhi syarat pinjaman likuiditas jangka pendek. Selain itu, Bank Indonesia juga membeli surat hutang negara atau surat berharga syariah negara berjangka panjang di pasar perdana. Selain itu, Bank Indonesia juga membeli repo surat berharga yang dimiliki oleh lembaga penjamin simpanan dan juga mengatur kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa. Lalu yang terakhir juga memberikan akses pendanaan kepada korporasi swasta dengan cara repo surat utang negara dan surat berharga syariah. Jadi guys, gimana nih? Apa menurut kalian pengaruh kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi sesuai video itu gimana? Aku tuh kayak rada bingung gitu loh. Kayak masih belum sejelas itu tentang kebijakan moneter. Ada sing bisa jelasno ta? Ya, Lusin, kebijakan moneter itu sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang, seperti mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya seperti untuk menekankan tingkat inflasi. Nah, jadi kesimpulan nih, menurut pembahasan yang kalian bahas tadi itu, memang kebijakan moneter dapat digunakan untuk mengatasi inflasi dengan mengalokasikan dana belanja negara yang tidak dibutuhkan untuk mendanai usaha-usaha kecil di masyarakat. Dan dari usaha itu, ekonomi bisa distabilkan secara perlahan dalam skala yang kecil tapi stabil. Itu kesimpulan yang kalian bahas tadi aku udah sikatin, padatin dan tak jelasin. Nah.
Ya, terima kasih teman-teman semuanya sudah melakukan diskusi di dalam kelompok masing-masing. Sekarang saatnya anak-anak untuk mempresentasikan apa yang sudah anak-anak diskusikan. Dari tiap kelompok ada satu perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1, siapa perwakilannya? Silakan. Menurut kelompok 1, menurut video yang tadi diberikan dari link itu, bahwa Bank Indonesia memberikan pinjaman likuiditas itu kepada bank-bank tertentu. Diberikan pinjaman ini adalah diberikan pinjaman kepada bank yang memiliki kesusahan terhadap bank sistematik yang mengalami kesusahan likuiditas dan tidak memenuhi jangka pendek. Habis itu pemerintah juga memberikan kebijakan anggaran untuk anggaran yang berakibat kepada APBN yang diperlukan untuk menciptakan stabilitas. Ya, bagus sekali ya. Hasil analisa dari kelompok 1. Terima kasih, George. Baik, langsung dilanjut ke kelompok 2. Silakan. Siapa yang mewakili? Saya, Bu. Ya, silakan Meli. Oke, jadi kelompok 2 itu kesimpulannya siapa yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan moneter adalah pertama OJK, lalu Bank Indonesia, pastinya pemerintah, kemudian masyarakat dan pengusaha. Ya, jadi semuanya terlibat dalam pelaksanaan kebijakan moneter ya Meli ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Baik, silakan dilanjut yang terakhir kelompok 3. Siapa yang mewakili? Remi, silakan. Ya, dari pembahasan yang tadi kelompok 3 sudah bahas saat break room adalah kebijakan moneter dapat digunakan untuk mengatasi inflasi dengan mengalokasikan dana belanja negara yang tidak dibutuhkan untuk mendanai usaha-usaha kecil yang ada di masyarakat sekitar, dan dengan itu ekonomi bisa distabilkan secara perlahan dan skala yang kecil namun tetap stabil. Bagus sekali kelompok 3. Terima kasih Jeremy sudah mewakili kelompok 3 ya. Jadi pengaruh dari kebijakan moneter itu sangat luar biasa terhadap perekonomian Indonesia. Nah, sekarang terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Saatnya kita membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa membantu membuat kesimpulannya? Jadi, pemerintah melakukan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar supaya tidak terjadi inflasi dan deflasi sehingga perekonomian bisa menjadi lebih stabil. Terima kasih Aureli untuk kesimpulannya. Itu ya teman-teman, anak-anak kesimpulannya hari ini. Jadi kebijakan moneter itu untuk mengatur jumlah uang yang beredar supaya perekonomian tetap stabil. Kalau tidak ada pertanyaan, apakah ada yang dapat menyampaikan refleksi dari pembelajaran kita hari ini? Silakan. Saya senang banget hari ini. Setelah pelajaran ini saya jadi tahu pengaruh dari kebijakan moneter ke perekonomian Indonesia, yaitu untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Setelah saya pikir-pikir itu kayak pemerintah hebat banget bisa kayak mengatur perekonomian Indonesia sedemikian rupa gitu loh. Saya yang tadi diskusi sama teman kelompok aja udah bingung, apalagi pemerintah. Kayak salut kalau sama pemerintah. Terima kasih Cynthia sudah menyampaikan refleksi pembelajaran kita hari ini. Iya, benar anak-anak apa yang disampaikan Cynthia tadi, bahwa kita patut bersyukur sebagai warga negara Indonesia, di mana pemerintah Indonesia sangat memperhatikan kepentingan rakyatnya. Ya, jadi termasuk program kebijakan moneter yang dijalankan oleh pemerintah itu memerlukan dukungan dari banyak pihak seperti apa yang kita pelajari tadi, termasuk dukungan dari kita semua
sebagai masyarakat Indonesia. Nah, baik, sekarang saatnya anak-anak untuk mengerjakan ulangan harian di Google Form yang sudah disediakan. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan membahas tentang kebijakan fiskal. Apakah ada pertanyaan sampai di sini, anak-anak? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, Ibu rasa cukup sekian pelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa kita masih ada dalam kondisi yang belum aman, masih pandemi COVID. Jadi pesannya Ibu adalah stay at home, stay healthy, tetap ikuti protokol kesehatan, terutama saat kita keluar rumah. Ya, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya hari ini. Sampai bertemu di kelas ekonomi berikutnya. Selamat siang. Terima kasih Bu Dwi, selamat siang. Terima kasih Bu Dwi. Demikian video pembelajaran yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.